di sini kita akan menjelaskan apa sih itu administrasi kurikulum. Nah, dari beberapa sumber yang saya peroleh, jadi administrasi kurikulum itu merupakan pusat dari semua kegiatan. Ya, kegiatan baik itu di sekolah maupun di instalasi yang membutuhkan kurikulum itu sendiri. Kemudian administrasi kurikulum ini meliputi semua kegiatan yang dapat melancarkan proses dalam pembelajaran. Nah, berikutnya, administrasi kurikulum ini ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar secara maksimal dengan dititik beratkan pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen-komponen dalam kurikulum. Jadi yang pertama itu adalah kurikulum, komponen tujuan. Jadi komponen tujuan ini merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Jadi tujuan itu menurut taksonomi Bloom terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu domain kognitif, kemudian domain afektif, dan domain psikomotorik. Selanjutnya yang kedua, komponen isi atau materi pembelajaran. Jadi seperti yang diterangkan, komponen isi itu merupakan kumpulan dari suatu mata pelajaran. Ya. Kemudian materi ini melibatkan banyak hal. Salah satunya adalah pengetahuan, keterampilan, konsep, sikap, nilai, dan pembentukan karakter. Nah, selanjutnya komponen metode. Metode merupakan cara dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yang terakhir adalah komponen evaluasi. Seperti yang kita ketahui, setiap kegiatan, administrasi kegiatan pasti diakhiri dengan evaluasi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dalam perkembangan kurikulum di Indonesia, ada beberapa kurikulum yang pernah dipergunakan dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. Jadi yang pertama dari Learplan, kemudian rencana pembelajaran terurai, selanjutnya rencana pendidikan, kemudian kurikulum 1968, hingga sekarang yang kita gunakan sampai saat ini adalah kurikulum 2013 versi revisi. Nah, jadi apa saja sih ruang lingkup administrasi kurikulum? Jadi yang pertama ruang lingkupnya adalah perencanaan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tentu saja membutuhkan perencanaan terlebih dahulu ya. Jadi dalam perencanaan itu melingkup dalam penyusunan program. Jadi kemudian ada penyusunan pelaksanaan. Jadi di sini ruang lingkup pertama dalam administrasi kurikulum pendidikan menempatkan pada perencana sebagai posisi yang pertama karena merencanakan serta mengatur kurikulum serta kemudian merencanakan kurikulum yang direncanakan harus dilakukan secara profesional. Jadi yang dimaksud di sini yang merencanakan adalah baik itu guru ataupun staf sekolah yang berkaitan dalam proses pendidikan yang berlangsung. Nah, perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau alat pengaturan dalam manajemen pendidikan yang terdiri seperti petunjuk berupa jenis sumber yang dibutuhkan oleh peserta ya. Kemudian selanjutnya merencanakan berbagai sumber biaya. Tentu saja dalam segala kegiatan perencanaan akan membutuhkan biaya. Selanjutnya adalah sistem controlling atau evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum jadi dalam pelaksanaan kurikulum itu adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dalam proses pendidikan. Nah, di sana dalam proses pelaksanaan ada berupa penyusunan program pengajaran semesteran ya. Jadi ataupun caturwulan. Jadi kalau kita di sekolah pasti teman-teman juga lakukan ya. Jadi dalam sistem pelaksanaan ini kita menyiapkan bagaimana akan kita gunakan sebagai pengajaran semesteran. Seperti penyiapan RTP, kemudian ada SOSEM dan PROMES dan lain sebagainya. Selanjutnya, jadi pengimplementasian kurikulum sesuai dengan rancangan
membutuhkan beberapa kesiapan, terutama dalam kesiapan pelaksanaannya. Sebagus apapun desain kurikulum yang sudah kita buat, semua tergantung juga pada gurunya, karena guru di sekolah itu adalah kunci utama dari keberhasilan implementasi kurikulum yang akan berjalan. Nah, kemudian ada juga sistem pengawasan. Ya, jadi tentu saja setiap hal yang direncanakan perlu sekali pengawasan. Nah, jadi di sini menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau atasan. Jika dalam pendidikan sekolah di sini yang dimaksud mungkin adalah kepala sekolah ya, atau dinas-dinas terkait yang akan membantu dalam proses pengawasan pembelajaran berlangsung. Nah, pengawasan ini kenapa harus dilakukan pengawasan? Nah, karena untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran itu sudah sesuai atau apakah belum sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah atau pihak guru di dalam kelas yang akan mengajar. Nah, selanjutnya yang terakhir setelah proses berlangsung yang sebelum-sebelumnya, yang terakhir kita akan melakukan evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi kurikulum ini adalah sebuah proses dan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan. Nah, jadi sekarang terima kasih. Demikian yang dapat saya paparkan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pemateri kedua untuk waktu yang tepat. Saya persilakan Mas Tari. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu fungsi dari administrasi kurikulum. Sampaikan bahan ajar yang terjadi perubahan di kurikulum karena adanya perubahan zaman yang semakin berkembang. Maka kurikulum itu perlu penyesuaian untuk kebutuhan perkembangan zaman tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada fungsi integrasi, yaitu kesatuan dalam proses mengintegrasi potensi-potensi peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang unggul. Selanjutnya, ada fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi atau sebagai alat yang memberikan pelayanan prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Selanjutnya, ada fungsi persiapan, yaitu kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum adalah sebagai alat pendidik, dapat mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya, serta dapat juga mempersiapkan diri agar memiliki persiapan hidup di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang kelima ada fungsi pemilihan, yaitu kurikulum berfungsi sebagai pemilihan. Maksudnya di sini adalah kurikulum memberikan peluang bagi siswa memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini termasuk ke dalam ekstrakurikuler biasanya. Yang keenam ada fungsi diagnostik, yaitu kurikulum mengandung makna bahwa atau sebagai alat pendidikan yang mampu mengarahkan, memahami perbaikan potensi siswa, serta kelemahan yang ada pada diri siswa. Jika telah memahami potensi ini dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan dan memperbaiki kelemahan dalam diri siswa tersebut.